Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran perbaikan perawatan listrik kelas 12 semester ganjil, hari ini kita akan membahas perbaikan perawatan listrik menggunakan motor DC. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, hari ini kita belajar perawatan peralatan listrik yang menggunakan motor DC. Pada gambar ini adalah contoh yang akan kita bahas nanti pada saat pembelajaran ini. Yang pertama ini adalah gambar hair dryer. Kedua adalah ini kipas angin yang menggunakan sumber DC. Nah, di sini kita akan bahas bagian-bagian pada kipas angin dan hair dryer ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara perawatan alat-alat ini supaya alat-alat ini menjadi awet dan tahan lama. Seringkali kita membeli sebuah peralatan yang seperti yang pada gambar ini, ketika sudah beli akan cepat rusak. Oleh karena itu, bagaimana sih cara merawat peralatan ini supaya nanti lebih tahan lama? Untuk itu, kita akan mempelajari pada hari ini. Kita next ya, untuk menuju slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas tujuan pelajaran untuk hari ini. Yang pertama, tujuan pelajarannya yaitu untuk pertama, mengetahui peralatan pekerjaan kelistrikan. Di sini untuk mengetahui peralatan pekerjaan kelistrikan kita belajar macam-macam bagaimana alat-alat perawatan tersebut. Misalnya di sini kita belajar tentang obeng, tang, dan lain-lainnya. Di sini mengetahui macam-macam peralatan pekerjaan kelistrikan dan fungsinya apa sih alat-alat tersebut seperti obeng, tang, avometer dan lain-lain kita belajar di sini. Selanjutnya untuk mengetahui tujuan perawatan kelistrikan. Nah, setelah kita mengetahui peralatan pekerjaan kelistrikan apa saja, kita akan belajar tentang bagaimana sih merawat peralatan kelistrikan itu. Ya, tadi yang pada slide berikutnya kita akan belajar tentang motor DC, peralatan listrik yang menggunakan motor DC, contohnya yaitu kipas angin dan hair dryer. Nah, itu bagaimana cara merawat alat-alat tersebut supaya awet dan tahan lama. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui peralatan kelistrikan menggunakan motor DC. Nah, setelah mengetahui tujuannya, kita langsung belajar bagaimana cara merawat alat-alat tersebut. Nah, itu tujuan pelajaran kita. Oke, langsung saja kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang macam-macam peralatan pekerjaan kelistrikan. Sudah dilihat ya di dalam channel YouTube kalian, dalam slide ini ya. Pertama, di sini ada gambar obeng plus dan minus. Kemudian tang kombinasi. Yang nomor 3 tang cucut, yang nomor 4 yaitu tang potong. Nah, mungkin pada kelas 10 kalian sudah diajari tentang mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Sekarang hanya pengembangan dan saya akan mengulang sepintas saja. Di sini peralatan tersebut juga digunakan untuk bagaimana sih peralatan tersebut juga digunakan untuk merawat kelistrikan. Yang pertama di sini ini adalah gambar obeng plus dan minus. Seringkali kalian menemukan peralatan listrik yang ada skrupnya. Skrupnya bisa plus atau minus. Nah, kita gunakan obeng plus dan minus. Dan jangan sampai tertukar ya antara obeng plus sama minus ya. Kalau misalnya tertukar, kalau bentuknya plus dikasih obeng minus nanti akan bisa merusak peralatan listrik tersebut dan merusak alatnya. Jadi jangan sampai tertukar walaupun kalian sudah mahir ataupun bisa. Dan ini mungkin barang sepele tapi harus diperhatikan itu ya, ada obeng plus sama minus, jangan sampai tertukar antara skrupnya. Kemudian di sini nomor 2 ada tang kombinasi. Nah, tang kombinasi ini fungsinya untuk memotong kabel, bisa. Kemudian bisa untuk mengupas kabel juga. Ya. Selain itu juga untuk bisa menyambung kabel dan istilahnya gimana ya, untuk merapatkan kabel bisa gunakan tang kombinasi ini. Nah, kemudian tang cucut ini bentuknya lancip ini ya, bisa untuk membuat simpul kabel di sini. Ya, tang cucut. Kemudian tang potong juga sama fungsinya dengan tang kombinasi, cuman di sini tang potong hanya untuk berfungsi sebagai memotong kabel. Ya.
Sudah? Mungkin di sini anak-anak sudah tahu ya, saya hanya mengulas saja. Kemudian kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini pekerjaan kelistrikan, peralatan pekerjaan kelistrikan ada di sini, ada gambar palu, avometer, test pen, cutter, dan solder. Nah, palu di sini untuk meratakan ya. Hati-hati, jangan terlalu keras ya untuk memukul barang peralatan kelistrikan ya. Ini hanya untuk meratakan, tetapi jangan sampai terlalu keras. Otomatis kalau misalnya anak-anak terlalu keras akan merusak peralatan kelistrikan itu. Jadi ya dikira-kira ya, istilahnya pakai perasaan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya avometer. Avometer di sini untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Nah, untuk peralatan kelistrikan ini biasanya mengeceknya pakai avometer ya, untuk mengukur tegangan, apa ada tegangannya di sini ya. Terus mengecek pada kabel powernya, mengecek hambatan, apakah di situ ada kabel yang terputus atau tidak. Apakah di sini kalau misalnya ada kabel terputus, kita letakkan di sini pada ohm ya, atau dalam berupa hambatan, kita cek. Kalau gitu ada hambatannya, berarti di situ kabelnya tidak terputus ya. Selanjutnya di sini ada test pen. Nah, sudah tahu mungkin fungsi test pen ya, karena kalian sudah kelas 12, sudah belajar di kelas 10. Test pen ini fungsinya untuk mengecek ada atau tidaknya pada arus listrik di peralatan kelistrikan tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini cutter. Cutter di sini untuk mengupas kabel ya, isolasi kabel. Sedangkan di sini solder. Fungsinya di sini kan dalam peralatan kelistrikan tersebut ada tadi kipas angin DC sama hair dryer. Di situ ada komponen elektronikanya ya. Apabila nanti anak-anak menemukan ada komponen elektronika yang terlepas atau rusak, nanti kalian bisa mematri ya dengan menggunakan solder, atau bisa menyambungkan kembali ya dengan menggunakan solder ini. Oke, saya rasa seperti itu ya mengenai peralatan kelistrikan ini untuk merawat kelistrikan. Ya, ini kalian mungkin sudah paham, saya hanya mengulas kembali supaya kalian selalu ingat untuk pelajaran ini. Setelah itu kita beranjak ke slide selanjutnya ya. Next. Nah, setelah kita belajar tentang macam-macam peralatan kelistrikan, kita akan belajar tentang tujuan perawatan peralatan kelistrikan ya. Di sini sudah bisa dibaca ya untuk anak-anak ya. Perawatan adalah sebuah aktivitas membersihkan atau merawat secara berkala yang harus dilakukan oleh pengguna peralatan sehingga membuat peralatan tersebut menjadi awet atau tahan lama. Ya, jadi di sini anak-anak ya, fungsinya perawatan seperti itu ya. Kita seringkali membeli peralatan ya, hanya asal beli kemudian mungkin jangka berapa bulan sudah rusak. Oleh karena itu apabila ingin tahan lama, yaitu anak-anak harus dibiasakan untuk merawat pekerjaan, maksud saya peralatan kelistrikan itu supaya menjadi tahan lama. Dan tujuannya di sini sudah tertera di sini ya. Pertama yaitu mencegah terjadinya kerusakan peralatan ya. Kalau kita bisa merawat, otomatis tidak cepat rusak alatnya ya. Nomor 2, memperpanjang usia pemakaian peralatan. Itu sudah pasti. Kalau kita bisa merawat, otomatis alatnya akan semakin panjang usianya ya. Menjamin keselamatan dalam penggunaannya. Nah, ini sangat penting ya. Ya, kalau misalnya di sini kebanyakan dicolokkan alat itu, dicolok misalnya tadi hair dryer ya. Ada istilahnya dimasukkan ke kabel stop kontak. Itu tegangannya tinggi dan tahu-tahu di situ pada kabelnya trouble atau pada kabelnya di sini terkelupas karena kalian tidak pernah merawat, ya akhirnya bisa mengakibatkan kecelakaan kerja atau kesetrum dengan tegangan tinggi ya. Ya, itu bahayanya. Oleh karena itu perawatan juga penting. Ya, seperti itu. Kemudian menjamin kesiapan penggunaan peralatan. Ya. Selanjutnya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika menggunakan peralatan kelistrikan. Sudah saya sebutkan ya, contoh hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi ya, bisa menyebabkan kecelakaan pengguna itu sendiri kalau kita tidak terbiasa untuk merawat alat itu. Ya, seperti itu ya. Tujuan dan perawatan kelistrikan mungkin kalian sudah paham, tinggal nanti kalau misalnya anak-anak tidak paham nanti bisa dibaca ulang saja untuk slide-nya ya. Kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah,
setelah saya membahas tentang macam-macam perawatan kelistrikan dan tujuan perawatan kelistrikan, ini ada soal untuk kalian, tolong dikerjakan di classroom. Kalau misalnya di sini sumbernya kurang banyak, bisa browsing di internet ya, bisa cari-cari untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Saya bacakan soalnya. Pertama yaitu sebutkan 5 contoh perawatan kelistrikan beserta fungsinya. Tadi sudah dibahas ya, ada tang dan lain-lain sudah ada, tinggal kalian nanti menuliskan dan fungsinya apa, jangan lupa ya. Saya tadi hanya menyebutkan, mungkin tidak saya tulis di slide, kalian nanti mungkin sudah paham ya. Kalau misalnya paham, diulang lagi, mungkin suara saya bisa terdengar pada kalian ya. Nomor 2, kemudian sebutkan tujuan perawatan alat kelistrikan. Sudah jelas, cukup jelas pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tinggal kalian menuliskan dan jangan lupa nanti setelah kalian tuliskan dikumpulkan di Google Classroom. Itu saja. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu perawatan pada kelistrikan yang menggunakan motor DC. Nah, sudah saya bahas di pertemuan sebelum ini ya. Pada materi sebelumnya kita bahas kalau misalnya peralatan kelistrikan yang menggunakan motor DC. Kita tahu sumber listrik ada 2 macam, yaitu sumber listrik AC sama DC. Dan kita bahas di sini sumber listrik DC. Nah, perawatan ini menggunakan sumber DC, yaitu sumber yang kecil-kecil dan searah itu ya. Contohnya apa? Baterai, ya, aki, itu seperti itu ya. Tegangannya kecil-kecil ya, lain dengan sumber AC. Peralatannya apa saja? Yaitu pertama, hair dryer, ya, seperti ini gambar hair dryer ya. Ini untuk mengeringkan rambut ya. Terus yang kedua yaitu kipas angin DC. Ya. Kipas angin di sini bukan kipas angin yang sumbernya biasa kalian pakai ya. Di sini kipas angin DC yang biasanya dicas itu atau bisa ditaruh laptop, kipas angin laptop itu ya, kipas angin DC. Kipas angin yang menggunakan sumber DC. Seperti itu. Nah, hair dryer sama kipas angin DC. Nah, kita bahas apa sih? Bagaimana sih perawatan untuk hair dryer sama kipas angin DC? Nah, sebelum kita beranjak tentang perawatan, kita belajar dulu tentang bagian-bagian hair dryer ya. Di sini untuk bagian-bagian hair dryer terdapat motor hair dryer. Nah, di sini motor DC ya. Ini fungsinya untuk menggerakkan motor tersebut, untuk menggerakkan supaya nanti hair dryernya bisa jalan menggunakan motor. Terus kemudian nomor 2, termostat. Nah, ini fungsinya untuk menahan kalau misalnya panasnya selalu tinggi, nanti bisa diredam oleh termostat ini atau keping bimetal seperti itu. Nomor 3 di sini elemen pemanas. Nah, ini fungsinya untuk mengalirkan sumber panas pada sebuah hair dryer itu. Kemudian di sini nomor selanjutnya nomor 4 yaitu saklar. Saklar di sini selain untuk mematikan dan menyalakan hair dryer, di sini ada untuk menambah kecepatan dan mengurangi kecepatan. Di sini ada tombol 1, 0 sama 2. Kalau 1 di sini mungkin panasnya tidak seberapa, atau biasa kalau misalnya ingin panasnya lebih tinggi, misalnya saat mandi badan maksudnya rambutnya masih basah atau keramas gitu kan, bisa kita keringkan. Untuk basah sekali kita langsung tombol 2 supaya nanti rambutnya cepat kering gitu, speednya ditambahi ya, atau kecepatan pada hair dryer tersebut. Nah, seperti ini gambarnya ya. Di sini kalian sudah tahu motor hair dryer, termostat, elemen pemanas dan saklar. Kita lanjut. Nah, lanjutnya di sini ada kipas hair dryer sama dioda. Kipas ini fungsinya untuk mengalirkan panas supaya terpusat pada sebuah hair dryer, tidak menyebar kemana-mana ya. Di sini ada kipas hair dryer dan dioda. Nah, dioda ini fungsinya untuk komponen elektronika yang berfungsi untuk penyearah ya. Kalau misalnya kemarin kan sudah bahas tentang dioda seperti apa ya. Nah, dioda kita tahu kalau hair dryer di sini tancapannya pakai sumber listrik tegangan tinggi AC, tetapi bisa mengalirkan sumber DC karena disearahkan oleh dioda ini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita belajar tentang bagian-bagian tentang hair dryer tadi, kita belajar tentang diagram hair dryer. Di sini ada angka 220, ada dioda, ada fuse atau pengaman ya. Di sini 220, di sini adalah tegangan masukan ya. Tegangan masukan seperti apa? Tegangan yang dicolokkan pada stop kontak itu. Ya, nilainya kan sekitar 220. Ya.
Itu makanya di sini setelah 220 tegangan yang dicolokkan pada PLN, sumber PLN 220 tegangan pada rumah. Ya. Pakai tegangan tersebut, dan di sini ada dioda lagi. S1 di sini ada saklarnya. Kemudian ada sebuah fuse ya. Fuse adalah pengaman pada hair dryer. Nah, di sini apabila nanti tegangannya terlalu tinggi, misalnya nggak 220 atau lebih dari 380, otomatis kan akan merusak peralatan. Nah, sebelum rusak ke semua peralatan, ke motornya atau ke diodanya, di sini ada fuse-nya. Kalau di situ ada permasalahan, jadi yang rusak duluan itu fuse-nya, ya, atau pengamannya. Kalau misalnya dalam listrik beneran ya, di rumah-rumah itu namanya sikring. Kalau dalam peralatan kelistrikan namanya fuse. Dilanjutkan ke dioda penyarah ya, seperti ini ya, ada 4 dioda, fungsinya di sini untuk menyarahkan ya. Kalau misalnya di sini sumber listriknya kan 220 AC, karena terdapat dioda menjadi DC di sini, disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Karena di sini DC, nah ini motornya menjadi motor DC. Sebelumnya AC, karena ada dioda menjadi sumbernya menjadi DC, seperti itu ya. Nah, ini diagram hair dryer, mungkin kalian sudah paham ya penjelasan saya. Kalau misalnya kalian belum paham, bisa diulang-ulang seperti itu. Oke, kita next. Nah, setelah kita belajar diagram pada hair dryer, kita belajar tentang perawatan pada hair dryer. Apa sih perawatan? Bagaimana sih maksud saya perawatan pada hair dryer di sini? Pertama yaitu sesuaikan tegangan sumber dengan tegangan kerja dari hair dryer. Nah, di sini jangan sampai itu ya kelebihan atau kekurangan tegangan ya. Di sini pada nameplate-nya sebuah peralatan listrik pasti ada nameplate-nya. 220 berapa lah, di sini harus pas ya. Kalau misalnya di sini lebih dari tegangan yang tertera pada nameplate-nya, otomatis hair dryer akan rusak. Jadi harus sebelum kalian mencolokkan pada tegangan tersebut, harus dibaca nameplate-nya apakah sudah pas. Seperti itu. Nah, nomor 2, perlu membersihkan kotoran pada peralatan secara berkala. Nah, ini sangat penting sekali. Kadang-kadang setelah pakai ya, setelah memakai hair dryer, seringkali pada kita ya tidak pernah membersihkan alat-alat tersebut ya. Setelah pakai taruh itu kalau bisa jangan ya, kita cek kebersihannya. Nah, perlu membersihkan kotoran pada peralatan secara berkala, seperti pada saklar kipas lah, seperti ini pada saklar kipas ya, dibuka dulu pakai obeng dan lain-lain ya, obeng plus atau minus tergantung skrupnya, pakai obeng plus atau minus ya. Di sini dibuka dulu ya, kemudian kita bersihkan dan tutup depan alat pengering dengan sikat atau kuas yang halus ya. Kalau dibersihkan jangan ngawur, jangan asal mengosok-ngosok. Setelah komponnya yang kamu buka, jangan asal diosok-osok ya. Di sini kita sesuai standarnya, kita gunakan sikat atau kuas yang halus ya. Sikat gigi bisa, atau sikat atau kuas boleh ya. Bisa. Kemudian selanjutnya perlu diberi pelumasan pada poros motor jika kipas macet atau lambat berputar. Nah, ini biasanya dalam waktu jangka tertentu ya, motor tersebut akan jalannya pelan sekali. Nah, itu bagaimana supaya berjalan seperti normal, kita lumasi motor tersebut supaya berjalannya menjadi normal ya, kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, lepaskan skrup tutup rumah dan periksa panjang skrup-skrup tersebut. Nah, di sini kalau misalnya sudah dibuka lah, jangan sampai tertukar skrup-skrupnya ya. Jadi kalau misalnya sudah itu pasangannya skrup di sini kadang-kadang tertukar ya, jangan sampai seperti itu. Nanti hair dryer tersebut bisa rusak ya. Jadi harus sesuai dengan skrup yang akan dipasang pada hair dryer. Kalau misalnya sudah dibuka, menutupnya skrupnya harus pas, jangan sampai tertukar antara skrup satu yang skrup yang lain. Selanjutnya, perlu memeriksa apakah ada bagian kawat yang putus. Jika suatu elemen masih tidak bekerja, jika demikian maka lepaskan skrup dan gantilah dengan elemen yang baru. Nah, di sini biasanya pada kerusakan pada kabel powernya, ya, kabel yang dicolokkan pada sumber. Kadang-kadang di situ rawan rusak. Ya, biasanya putus ya, tidak sengaja tertarik atau putus, dicek dulu ya, pakai avometer apakah di situ masih nyambung apa enggak, ada hambatannya ya, atau masih nyambung enggak. Kalau misalnya enggak ada hambatan, kita ganti kabel tersebut dengan kabel yang baru sehingga nanti hair dryer bisa digunakan kembali. Seperti itu ya anak-anak. Kita next.
Nah, setelah kita belajar tentang bagian-bagian hair dryer, kemudian perawatan hair dryer, selanjutnya kita belajar tentang kipas angin DC. Pertama yaitu kita belajar tentang bagian kipas angin DC. Pertama yaitu blade atau baling-baling. Nah, ini fungsinya untuk mengarahkan angin ke kita ya. Di sini ada baling-baling. Kemudian front guard atau penutup kipas angin ya. Di sini apabila kipas angin tidak ada front guard, otomatis debu tersebut akan langsung masuk ke kita. Fungsinya dari front guard ini adalah apa? Untuk menyaring debu-debu sehingga tidak langsung masuk ke kita ya. Kemudian di sini motor cover atau penutup motor ya. Selanjutnya switch. Nah, switch di sini untuk mengatur kecepatan kipas angin dan untuk mematikan dan menyalakan kipas angin ya. Di sini bentuknya switch. Kita next. Nah, di sini ada penyangga motor lah. Penyangga motor di sini untuk menaikkan dan menurunkan kipas anginnya ya. Bisa kadang-kadang nurun, naik. Lah ini ada penyangganya ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita tidak lupa untuk motor DC sebagai penggeraknya baling-baling tadi. Dan jangan lupa di sini ada baterai lithium. Ini kan baterai lithium di sini atau baterai biasa boleh ya. Kalau baterai lithium ini untuk sebagai sumbernya, sumber DC. Kalau misalnya bedanya baterai lithium dan baterai biasa, kalau baterai lithium ini otomatis kipasnya bisa di-charge. Kalau baterai biasa nanti tidak bisa di-charge atau sekali pakai saja. Ya, seperti itu ya. Kita next. Nah, di sini ada gambar diagram kipas angin DC ya, simple ya. Di sini seperti ini ya. Di sini ada baterai 12 volt sumber tegangan DC, ada hambatan ya. Di sini untuk penghambat ya. Di sini kemudian LM358 di sini sebagai penguat arus supaya motornya bisa berjalan lebih kencang saja. Nah, simpel saja di sini gambar diagram kipas angin DC bisa dipelajari. Nah, seperti ini. Nah, kita next. Nah, setelah kita belajar gambar diagram, kita akan mempelajari tentang perawatan pada motor listrik DC. Ya, sudah kalian mungkin sudah, kalau misalnya kipas angin sudah mempelajari ya, saya akan mengulas lebih lanjut lagi. Pertama yaitu selalu matikan kipas angin saat tidak digunakan. Otomatis seperti itu ya. Kalau misalnya sering digunakan, kipas angin akan menjadi rusak. Jadi jangan terlalu sering digunakan terus menerus. Kalau misalnya udaranya sudah otomatis sudah nyaman, matikan kipas angin tersebut. Jangan sampai lupa dimatikan. Kemudian nomor 2, sering membersihkan kipas angin. Nah, kadang-kadang di sini pada kipas angin ini ya, kipas angin di sini itu dalam blade-nya ya, blade-nya atau di baling-balingnya di sini banyak terdapat kotoran-kotoran atau debu. Tolong nanti dibuka blade-nya dengan menggunakan obeng atau tang ya, bisa dibuka ya, dibersihkan ya dengan menggunakan kuas boleh, sehingga nanti otomatis tidak ada debunya di situ. Hati-hati saat membersihkan kipas angin ya. Di sini hati-hati ya, di sini ada komponen yang elektronika yang kecil-kecil di sini ya. Kalau misalnya sangat hati-hati karena di sini kipas angin DC mudah rusak. Oleh karena itu tolong untuk membersihkan kipas angin DC harap hati-hati. Selanjutnya, keringkan baling-baling setelah dibersihkan atau dicuci ya. Jangan sampai menggunakan kipas angin dalam keadaan basah ya. Keringkan dulu, itu akan bisa merusak kipas angin ya. Selanjutnya, perhatikan kondisi kabel kipas angin sama seperti berada tersebut ya. Di sini ketika nanti ada kabel yang mengelupas ya, otomatis di sini akan berbahaya. Tegangannya akan mengenai kita. Nah, ada kabel yang terkelupas, otomatis kita bisa tersengat aliran listrik. Nah, oleh karena itu perhatikan kondisi kabelnya kipas angin seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari tentang perawatan hair dryer dengan kipas angin, ini ada soal untuk kalian ya. Jangan lupa nanti soalnya ditulis, kemudian masukkan di Google Classroom, difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Pertama di sini saya bacakan, sebutkan komponen hair dryer beserta fungsinya. Sudah ada di sana, tinggal menulis kalian. Kemudian gambarkan diagram kerja hair dryer dan jelaskan
Tadi sudah ada diagramnya, tinggal kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri, ya. Kemudian nomor 3, jelaskan cara perawatan kipas angin DC. Sudah ada slide-nya tadi, tinggal kalian membaca juga, Setelah kalian paham, tuliskan pada kertas dan upload di Google Classroom. Seperti itu. Sudah, itu aja. Kita next. Nah, setelah kalian belajar apa yang saya sampaikan di sini, itu pelajaran yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa semangat dan selalu bersyukur. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perbaikan perawatan listrik dengan topik perbaikan perawatan listrik menggunakan motor DC. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.